Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kita berjumpa di dalam sesi Pualam Kasih Bapa yang mau mengajak kita bersama untuk boleh senantiasa mengingat akan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang telah membentuk kita. Dan di dalam kerinduan kita akan Tuhan, Tuhan juga ingin agar kita bisa bertumbuh bersama. Di dalam pengenalan kita akan firman Tuhan, kita belajar bersama, lalu kemudian kita boleh menerapkan firman itu di dalam hidup keseharian kita. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau telah menyapa kami kembali dalam sesi Pualam Kasih Bapa, di mana melalui kasih-Mu itu kami diberikan kesempatan untuk boleh bertumbuh bersama di dalam kerinduan kami akan iman yang semakin kokoh, akan harapan yang boleh terus menyertai kehidupan kami. Dan melalui firman-Mu itulah kami boleh belajar bersama. Oleh karena itu kami memohon Roh Kudus-Mu menyertai kami saat ini, menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh menyerap akan kerinduan Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu yang ada di hadapan kami di dalam tangan pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kami bersyukur dan kita semua boleh bersyukur bukan atas anugerah Tuhan yang boleh terus menyertai kita hari demi hari. Dan bagaimana keadaan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tetap semangat dan tetap mengharapkan belas kasihan Tuhan dan kita menjaga kesehatan kita bersama, ya. Nah, marilah bersama-sama kita membuka apa yang ditulis di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal 16, Lukas 16 ayat 19 sampai 31, sebuah perikop yang mungkin sebagian besar dari kita pernah mendengarnya cerita ini, cerita yang dicatat di dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Judul perikopnya Orang Kaya dan Lazarus yang Miskin. Nah, tentu ingat ya akan cerita ini ya. Tapi akan saya bacakan, lalu kemudian nanti kita akan merenungkan bersama, belajar bersama dari apa yang ditulis di dalam Alkitab ini. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham. Dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu,
Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Nah, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita boleh bersyukur bahwa sampai saat ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian dari perenungan kita pada saat ini mau menekankan tentang sebuah pembelajaran. Bukan pembelajaran tentang bagaimana kita menjadi kaya dan seterusnya. Lalu ternyata juga ada beberapa pertanyaan yang tentu sering kita dengar. Emang nggak boleh jadi orang kaya? Nah, jadi kita harus bersama-sama mendalami bagian dari firman ini. Maunya apa sih? Ceritanya gimana sih? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita pernah mendengar sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang. Ingat ya? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah orang kaya nggak bakal selamat? Tidak mendapatkan keselamatan? Belum tentu. Ia bisa selamat, tetapi ia juga bisa tidak selamat. Nah, sekarang pertanyaannya, apa orang miskin pasti akan selamat? Belum tentu juga. Ia pun bisa selamat, ia juga bisa tidak selamat. Jadi kalau cerita ini tadi yang kita baca menceritakan tentang seorang kaya yang kaya banget gitu, dan Lazarus yang miskin sekali, lalu mereka mati, lalu yang miskin kemudian ada di pangkuan Abraham, sebagai tanda bahwa ia mendapatkan sebuah tempat yang nikmat, yang nyaman, katakanlah surga begitu ya. Dan si orang yang kaya ini ketika mati, dia justru ada di tempat yang penuh dengan penderitaan, katakanlah di neraka. Jadi dua bagian ini yang seringkali menjadi pertanyaan kita. Nah, dari apa yang tadi kita sudah coba tangkap, maksudnya bahwa belum tentu orang kaya itu selamat, belum tentu juga orang kaya itu tidak selamat, sama dengan orang miskin. Maka dari dua jawaban yang di atas nampaknya bukan soal kaya atau miskin yang membuat orang itu diselamatkan atau tidak. Ya, bukan apakah dia kaya atau miskin, bukan itu. Pasti ada sesuatu. Nah, melalui perumpamaan orang kaya dan Lazarus inilah kita akan bersama-sama melihat, kita akan sama-sama belajar apa sih pesan dari firman Tuhan ini. Nah, kekayaan dan kemiskinan itu sendiri bisa kita lihat dari sikap dan perbuatan seseorang. Seorang kaya kita bisa lihat bagaimana sikapnya. Begitu juga orang yang miskin. Apa tindakan yang dilakukan? Apa perbuatan yang mereka lakukan? Jadi dari sikap, dari perbuatan itulah keselamatan atau ketidakselamatan mereka bisa kita lihat. Nah, si orang kaya, apa yang kita lihat? Apa yang diperbuat oleh si kaya? Pertama-tama, si kaya itu bersukacita, bergembira, bersukaria. Dikatakan di dalam bacaan kita, ia bersukaria dalam kemewahannya. Kapan? Setiap hari. Ya, dari sini kita bisa lihat bagaimana sikap dan tindakan dan kelakuan seorang kaya ini. Setiap hari ia bersukacita, ia bergembira, ia bergelimang di dalam kemewahannya dan menikmatinya.
Nah, pertanyaannya, apakah ia tidak boleh bersukacita, bergembira menikmati kekayaannya? Kan seluruh kekayaannya itu adalah hasil jerih payah yang dia lakukan, kan? Ia telah bekerja mungkin sepanjang tahun, atau katakanlah sepanjang umurnya sampai kemudian ia bisa menikmati hari-harinya di dalam kekayaan dan kemewahannya. Siapa yang mau menghalanginya? Siapa yang mau melarangnya? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa memang ia bisa bersukacita dengan kekayaannya. Sampai batas ini sama sekali tidak ada persoalan, bukan? Ia bekerja mati-matian, kemudian ia menjadi kaya, dan ia menikmati. No problem. Bisa saja. Tetapi, mari kita memperhatikannya. Lihat apa yang terjadi di luar tempat dia tinggal. Di luar dari tempat ia menikmati kekayaannya dan kemewahannya. Apa yang ada di depan sana? Di sana ada Lazarus. Lazarus adalah sebuah bentuk kata Latin dari Eliezer. Ya, Lazarus itu bahasa Latin dari Eliezer, yang artinya Allah adalah pertolonganku. Seorang pengemis, seorang miskin yang kerjanya hanya minta-minta, bahkan tubuhnya dikatakan dipenuhi oleh borok sehingga anjing-anjing jalanan menjilati boroknya. Artinya apa? Bahwa Lazarus ini adalah seorang yang tidak berharga, tidak ada apa-apanya. Nah, di situ diceritakan bahwa ia tergeletak kelaparan. Mungkin sudah berhari-hari ia tidak makan. Ia ada di depan pintu gerbang tempat keluar masuknya orang-orang, termasuk si orang kaya ini. Dan ia tergeletak kelaparan, mengharapkan makanan. Bahkan dikatakan nggak usah yang benar-benar makanan dianterin, enggak lah, tapi yang jatuh, remah-remah yang jatuh, mungkin sisa-sisa makanan. Dan ia ada di situ, dia ada di depan rumah yang si orang kaya itu untuk mengharapkan dia bisa mendapatkan makanan. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata si orang kaya ini tidak berbuat apa-apa untuk dia. Si kaya ini tetap bersukacita di dalam kemewahannya. Sekali lagi, dia tidak berbuat apa-apa. Dan di sini kita bisa melihat sesuatu. Saya bisa bayangkan bahwa si orang kaya itu di depan rumahnya, di dalam rumahnya, atau mungkin dia keluar masuk untuk beberapa keperluan setiap harinya, mestinya kan dia melihat si orang miskin ini, si pengemis borokan ini, Lazarus ini, yang sedang tergeletak mengharapkan ia memperoleh makanan. Mestinya secara logika dia melihat itu. Tapi apa yang terjadi? Mari kita bayangkan bahwa inilah sebuah pemandangan di dunia yang sedang kita hadapi, yang bisa berubah setiap saat, yang tanpa kita duga. Lazarus tiba-tiba bisa berada di depan rumah si orang kaya. Mestinya si orang kaya ini
melihat perubahan yang terjadi di depannya dia, bukan? Mungkin setiap harinya, katakanlah sebelum ada Lazarus, dia bisa melihat pemandangan yang indah di depan rumahnya. Yang saya duga pasti rumahnya juga mewah. Pemandangan sekitarnya indah. Nah, setiap hari dia melihat itu pemandangan yang indah yang ada di sekeliling rumahnya yang mewah. Tiba-tiba ada sesosok manusia yang penuh dengan borok ada di depan pintu gerbangnya. Ada sebuah perubahan yang terjadi di lingkungan si orang kaya ini, bukan? Ada sesuatu. Lalu apa yang dilakukan oleh si orang kaya ini ketika dia melihat pandangan yang luar biasa yang tiba-tiba berubah? Yang tadinya dia bisa melihat sesuatu yang indah di sekelilingnya, tiba-tiba ada sebentuk manusia kotor yang sedang menantikan belas kasihan. Apa yang dilakukan si orang kaya? Itu yang menjadi penting. Orang kaya ini tidak pernah memerintahkan atau mengusir Lazarus dari pintu gerbang rumahnya. Bayangkan, si orang kaya ini tidak menyuruh mengusir Lazarus. Ia tidak menolak ketika Lazarus ada di depan pintu, minta-minta roti. Dengan perkataan lain, si orang kaya ini sama sekali tidak memberi perhatian. Nah, disinilah kata kuncinya. Si orang kaya ini nggak peduli, cuek tentang perubahan yang ada di sekitarnya, walaupun perubahan itu sangat membutuhkan kepedulian seorang manusia yang mempunyai kelebihan. Kurang apa sih si orang kaya ini? Dan si orang yang tergeletak itu, Lazarus itu, sedang membutuhkan sesuatu. Bahkan sisa-sisa makanan yang jatuh dari mejanya juga nggak apa-apa. Tapi sekali lagi, si orang kaya ini cuek, nggak peduli. Dia melihatnya seperti hal yang biasa saja. Tidak terpengaruh. Seolah-olah ia melihat Lazarus sebagai bagian dari pemandangan yang ada di sekitarnya. Dan ia melihat hal itu wajar. Sama ketika dia pergi keluar rumahnya, ketika jalan-jalan, dia melihat mungkin ada sampah di pinggir jalan itu, dia melihat wajar saja. Ada kotoran di dekat rumahnya, dia lihat wajar saja. Begitu juga ketika dia melihat Lazarus yang sangat membutuhkan pertolongan, dia melihat wajar-wajar saja, cuek saja, tidak ada kepedulian. Nah, inilah yang berbahaya. Inilah yang mengusik kita. Bahwa ia sama sekali tidak peduli. Dengan kata lain, dia juga tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar sana. Yang dipikirkannya adalah kenikmatan dirinya sendiri. Inilah pembelajaran yang bisa kita tangkap. Ketika keduanya mati, yang satu yang miskin yaitu Lazarus ada di pangkuan Abraham, tapi yang kaya dia ada di dalam suasana penderitaan, di mana dia merasa kesakitan, kehausan, dan memohon pertolongan dari Lazarus. Namun di sini kita bisa melihat bahwa apapun yang dialami oleh si orang kaya,
tidak bisa merubah kedudukannya, bahwa ia tetap berada di dalam penderitaan. Dan indahnya di situ diingatkan, dia mengingatkan untuk memberitahukan keluarganya. Tapi di situ pula dikatakan bahwa percuma. Mestinya orang yang masih hidup itu menyadari tentang apa yang sudah diberitakan oleh para nabi, oleh kitab-kitab Musa. Tapi si orang kaya itu ngotot, utuslah seseorang dari dunia orang mati supaya mereka mendatangi keluarganya dan memberitahukannya. Jadi maunya tuh ada sesuatu yang terjadi yang datang ke keluarganya dari dunia sana, tiba-tiba muncul di dalam keadaan sesuatu situasi yang begitu dahsyat. Mungkin ada terjadi apa untuk memberitahukan bahwa ayo sadar, ingat sesuatu. Lalu apa yang kita baca di bagian akhir dikatakan percuma. Bagaimana mereka bisa menangkap pesan yang sudah diberitahukan berulang-ulang? Percuma. Walaupun nanti dari dunia orang mati ada orang yang disuruh, mereka tetap tidak mau mendengarkan. Jadi ada dua hal yang kita bisa tangkap. Pertama, ketidakpedulian seseorang itu mematikan hati nurani mereka, sehingga apapun yang masuk tidak akan diterima. Nah, disinilah kita bisa melihat, kita bisa belajar bahwa keseharian kita, apalagi dalam situasi sekarang ini, jangan sampai membuat hati kita beku dan mati, sehingga kita tidak peduli sama sekali dengan apa yang ada di luar. Di luar sana masih banyak orang yang sedang terus berjuang, berhadapan dengan situasi pandemik, berhadapan dengan situasi ketika mereka harus mengurangi, membatasi diri untuk melakukan sesuatu kegiatan, sehingga sangat mengurangi kehidupan mereka dalam bidang perekonomian. Mereka itu sangat membutuhkan perhatian. Mungkin kita saat ini nggak sampai jadi orang kaya lah, nggak sampai jadi keadaan bersukaria setiap hari dalam kemewahan, nggak seperti itulah. Tapi apakah kita memiliki hati yang peduli, care, untuk merasakan apa yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita? Ini adalah sebuah perubahan yang mendadak dari kebiasaan kita sehari-hari, bukan? Pandemi COVID-19 membuat segala sesuatunya berubah. Kita melihat segala sesuatu sekarang dengan pandangan yang lain. Nah, disinilah kita juga harus mengalami perubahan. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sedikit dari perhatian kita, sedikit dari kepedulian kita, untuk bisa melihat mereka-mereka yang sangat membutuhkan pertolongan, perhatian, belas kasihan. Dan kalau kita bisa melakukannya, lakukan itu, agar supaya kita bisa sama-sama meringankan apa yang diderita oleh sesama kita. Mungkin juga kita tidak mampu untuk memberikan sesuatu, tapi bukankah kita bisa care, peduli dalam bentuk-bentuk yang lain? Gereja Tuhan terpanggil untuk itu. Gereja Tuhan perlu melakukan sesuatu. Dan itu berarti setiap orang percaya dipanggil untuk memiliki kepekaan, kepedulian, untuk boleh bersama-sama mengatasi situasi ini, untuk bersama-sama mengatasi pergumulan saudara-saudara kita yang sedang berhadapan dengan pandemi COVID-19. Dan sekali lagi, kita tidak sendiri. Kita tetap memiliki Tuhan, bukan? Tuhan yang mau mempercayakan kita untuk mengambil bagian di dalam rencana dan kehendak Tuhan bagi kehidupan manusia. Saya teringat akan tema dari Sinode GKI
tema utuh. Allah bekerja dan manusia ikut serta. Nah, kalau sekarang Allah sedang bekerja, mari kita juga mengambil bagian. Nggak usah yang hebat-hebat, nggak usah yang top. Mengambil bagian dalam rencana Tuhan untuk boleh memberikan perhatian kita, kepedulian kita kepada setiap orang yang membutuhkan. Sekaranglah saatnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.